Kelahiran Pedang Iblis bab 2151 tidak mungkin. Vesuvia telah mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian dengan struktur lantai 9. Tempat itu harus ada di dalam wilayah langit dan bumi, yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar formasi atau prasasti agar tetap tersembunyi. Susunan ruang waktu yang berbeda dan kekuatan realitas terkutuklah mungkin dapat melakukan trik tersebut, namun langit dan bumi pada akhirnya akan menyadari labirin tersebut. Lagi pula, selama sesuatu itu ada, para penguasa dapat menemukannya, terutama jika benda itu tetap berada dalam wilayah kekuasaan mereka. Meski begitu, bertahun-tahun telah berlalu, namun labirin terkutuklah tetap tersembunyi. Tidak peduli berapa banyak ahli kuat yang berada di lantai itu. Tidak peduli berapa banyak energi yang dicuri oleh realitas terkutuklah dari alam yang lebih tinggi. Langit dan bumi tidak menemukan struktur yang mengesankan dan spektakuler. Harus ada kekuatan luar biasa yang bekerja untuk menyembunyikan semuanya. Dunia realitas terkutuklah tampaknya berurusan dengan susunan ruang waktu, jadi Nuh memandangnya hanya sebagai sebagian pelakunya. Kaisar dan Ratu ada dalam daftar, dan Nuh bahkan telah mempertimbangkannya, tetapi reaksi yang dipicu oleh serangannya menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Langit berbintang sungguh luar biasa, dan Nuh merasa telah menemukan penjelasan di luar sifatnya. Nuh telah melihat banyak hal selama hidupnya yang panjang. Dia telah mempelajari berbagai keadaan yang bisa terjadi pada nafas, dan dia bahkan menemukan dirinya berada di depan dunia non-dunia. Dia tahu banyak tentang energi, hukum, dan materi secara umum. Banyak ahli yang rela membunuh untuk mendapatkan ilmunya. Pengetahuan itu memungkinkan Nuh memahami bahwa langit berbintang memiliki sesuatu yang melampaui realitas, dimensi, dan formasi yang terpisah. Non-hukum akan berbenturan dengan sifat labirin, jadi dia tidak mempertimbangkannya. Hanya satu kemungkinan yang tersisa setelah menjajaki setiap pilihan. Keakraban samar yang dialami Nuh selama serangannya juga membantunya mencapai kesimpulan itu. Realitas terkutuklah kemungkinan besar menggunakan kekuatan Pelio untuk menyembunyikan labirin dari langit dan bumi. Kekuatan mimpi tidak jelas, dan Nuh tidak bisa mengaku tahu banyak tentangnya karena dia belum pernah mempelajari dunia Pelio. Namun, dia telah melihat apa yang bisa dicapai sang ahli dalam wujudnya yang lebih lemah. Pelio dapat menemukan kebenaran entah dari mana dan bahkan menciptakan materi tanpa memerlukan energi. Secara teori, mimpi bisa mencapai segalanya. Mereka bukanlah kekuatan yang terhubung dengan imajinasi ahli, tapi mereka memiliki batasan mental yang jelas. Selain itu, perpaduan mereka dengan seseorang yang berspesialisasi dalam realitas terpisah dapat melahirkan keajaiban. Kamu lebih tajam dari yang kukira, komentar Curse Reality, dan Noah merasakan senyuman muncul pada sosok tak jelas yang tersembunyi di antara langit berbintang. Itu masuk akal, jawab Noah dengan dingin. Langit dan bumi terlalu kuat. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dunia seorang ahli panggung yang solid tidak cukup untuk menyembunyikan struktur raksasa seperti itu. Namun, dua di antaranya mungkin bisa melakukan tugasnya. Jangan menganggap remeh para penguasa, dengus realitas terkutuklah. Pasukan ahli panggung yang solid mungkin tidak cukup untuk menyembunyikan ciptaanku dari langit dan bumi. Jadi, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Nuh bertanya. Sederhana saja, seru realitas terkutuklah. Pasukan ahli tidak akan mampu melakukan hal ini, namun kelompok kecil dengan kekuatan khusus yang bekerja secara harmonis dapat melakukannya. Ada lebih dari sekedar keharmonisan di sini, bantah Noah. Kamu menggunakan dunia curian untuk menjaga labirin di alam yang tidak bisa dijangkau oleh langit dan bumi. Itu cukup menghina, ejek Curse Reality. Apakah menurut Anda versi yang lebih kuat dari realitas terpisah sudah cukup? Ini mungkin berhasil untuk seorang kultivator atau kelompok kecil, tetapi ciptaan saya jauh lebih hebat. Kamu sangat ingin menjelaskannya kepadaku, Noah tertawa. Lakukan saja. Realitas terkutuklah mendengus, tapi dia tidak membantah Nuh. Dia membiarkan beberapa detik berlalu sebelum mengungkapkan sifat di balik cetak birunya. Saya memisahkan sebagian dunia saya dan menggabungkannya dengan impian Pelio untuk menciptakan kekuatan yang lebih kuat. Noah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Jawabannya justru membuatnya terdiam. Dia percaya bahwa realitas terkutuklah telah menembus seluruh labirin dan realitas terpisah dengan kekuatan Pelio, tapi penjelasan itu melampaui ekspektasinya. Menggabungkan dua dunia yang berbeda adalah hal yang mustahil. Nuh dan banyak eksistensi lainnya memiliki aspek yang berbeda, namun keberadaannya tetap jelas. Bahkan kegelapan halus yang tak bertepi hanya memiliki peluang untuk meluas. Menambahkan arti yang berbeda hanya akan menggoyahkan kekuasaannya. Langit dan bumi telah berhasil dalam proyek itu, namun mereka harus membayar harga yang mahal, dan mereka bahkan tidak berhasil memperoleh hasil yang stabil. Lebih lagi, para penguasa harus menggabungkan dua sistem berbeda untuk menyatukan segalanya. Keduanya adalah bagian dari alam semesta dan keberadaan yang tumbuh dengan mengorbankannya. Namun, Curse Reality mengaku telah berhasil melakukan hal yang mustahil. Dia telah menggabungkan dua dunia berbeda tanpa menciptakan ketidakstabilan atau kehilangan jati dirinya.
Prestasi itu akan menempatkannya di atas langit dan bumi jika dia mengatakan yang sebenarnya. Jangan terlihat kaget, tegur realitas terkutuklah. Prosesnya lebih merepotkan dari yang Anda kira, dan bahkan hasilnya cukup mengecewakan. Jalur itu cacat, tapi saya memutuskan untuk mempertahankannya karena memenuhi persyaratan saya. Bagaimana kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri? Nuh bertanya. Anda seharusnya dipenuhi dengan ketidakstabilan dan masalah kepribadian. Aku tidak menggabungkan dunia Pelio dengan keberadaanku, jelas Curse Reality. Aku mengambil sebagian dari duniaku dan memaksanya untuk menginfeksi kekuatan Pelio. Apakah kamu menghancurkan dua dunia hanya untuk menyembunyikan labirin? Nuh bertanya. Dunia adalah struktur yang dalam namun relatif sederhana. Itu adalah puncak dari perjalanan seorang ahli. Meski begitu, mereka juga lemah. Memotong sebagian dunia akan membuatnya kehilangan semua pengalaman yang menyebabkan terciptanya kekuatan tersebut. Para ahli dapat mengisi kembali kesenjangan tersebut, namun mereka tidak akan pernah mampu mencapai sesuatu yang serupa dengan apa yang telah mereka hilangkan. Tentu saja hal ini menyebabkan ketidakstabilan. Penggarap dan Bibrida tidak dapat menambahkan kekuatan atau aspek acak ke dunia mereka, meskipun level dan hukum mereka sesuai dengan keberadaan mereka. Bagian-bagian tambahan tersebut akan selalu kekurangan keselarasan awal yang dicapai dengan terobosan tersebut, dan tidak ada pelatihan sebanyak apapun yang dapat memulihkannya. Realitas terkutuklah tidak hanya memutuskan sebagian dari dunianya. Dia juga memaksanya untuk menyatu dengan kekuatan Pelio. Dia telah merusak perjalanannya dan mencegah Pelio mendapatkan kembali level sebelumnya demi menyembunyikan labirin. Aku tidak merusak apapun, teriak realitas terkutuklah. Aku tidak akan menyembunyikannya. Aku harus melampaui batasanku berkali-kali untuk menyelesaikan proyek ini. Tapi aku seorang jenius terhebat di dataran tinggi, jadi aku akhirnya berhasil. Bagaimana? Noah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saya telah menciptakan realitas terpisah dengan aturan khusus, jelas Curse Reality. Yah, beberapa realitas terpisah dengan aturan berbeda. Yang pertama harus menjaga integritas duniaku bahkan jika aku memutuskan sebagian darinya. Yang kedua harus mengandung kekuatan Pelio. Yang ketiga harus memastikan bahwa fusi itu mungkin terjadi. Yang keempat harus menciptakan kondisi untuk fusi. Yang kelima, penjelasan Curse Reality berlangsung lama. Singkatnya, dia telah menyusun berbagai realitas terpisah dengan aturan sederhana untuk memastikan proyek gilanya tidak menjadi bumerang. Dunia gelap tidak bisa mencapai prestasi yang sama. Nuh dapat menciptakan kondisi serupa ketika dia menggunakan tekniknya di dalam Safu, tetapi realitas terkutuklah tidak berhenti pada satu lingkungan saja. Dia telah membengkokkan sifat alam semesta untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2152 Lubang. Rasa hormat Nuh terhadap realitas terkutuklah semakin meningkat saat dia meninjau penjelasannya. Sang ahli telah menyusun berbagai lingkungan dengan aturan berbeda untuk memastikan labirin tetap tersembunyi, namun usahanya tidak berhenti di situ. Menurut penjelasannya, realitas terkutuklah telah menjaga keadaan dunianya melalui aturan ciptaannya. Meski begitu, dia juga memastikan untuk tidak merusak kekuatan Pelio dalam prosesnya. Sepertinya dia punya rencana untuk maniak pembuat teh itu, dan Noah memutuskan untuk menggunakan poin itu untuk keuntungannya. Mengapa kamu melestarikan dunia Pelio? Nuh bertanya. Aku yakin kamu akan mendapatkan efek yang jauh lebih kuat jika kamu mengorbankannya saja. Aku tidak perlu menjelaskan alasanku lagi, dengus Curse Reality. Kamu putus asa jika kamu masih gagal memahami kehebatanku. Saya memahaminya, Noah mengoreksi. Itulah masalahnya. Kamu bisa menghindari kesulitan menciptakan 2 atau 3 realitas tambahan yang terpisah jika kamu menyerah pada dunia Pelio. Namun, kamu tidak melakukannya. Jadi, realitas terkutuklah bertanya. Jadi, kamu ingin dia mendapatkan kembali dunianya suatu saat nanti, jawab Noah. Kamu ingin Pelio bergabung dalam pertempuran terakhir. Keheningan terjadi di daerah itu, tetapi kepentingan tentara semakin meningkat. Vesuvia pun merasa penasaran dengan hal tersebut. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hubungan antara Pelio dan pencipta lainnya itu rumit. Tujuanku mulia, Curse Reality akhirnya mengumumkan. Dendam kecil tidak punya tempat dalam pertempuran terakhir. Kita harus melewatinya untuk menang melawan langit dan bumi. Tidak ada gunanya memenjarakan seluruh pasukan ahli, bantah Nuh. Labirinku bukanlah penjara, ulang Curse Reality. Lagi pula, tidak ada gunanya keluar dalam kondisimu saat ini. Saat ini, kamu hanya akan menjadi umpan meriam bagi kekuatan langit dan bumi. Itu bukan hakmu untuk memutuskan, jawab Noah dengan dingin. Dan apa yang bisa kamu lakukan? Realitas terkutuklah bertanya. Kamu terjebak di sini sekarang. Saya sarankan kamu mulai memikirkan bagaimana memanfaatkan tahun-tahun mendatang. Pertarungan terakhir ada di depan kita, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk mengeluh. Noah jelas tidak menyukai situasi ini. Dia mempelajari sekelilingnya dan mengandalkan keseluruhan indera superiornya untuk menemukan kekurangan. Dia bahkan menyerukan pemikirannya yang keras untuk menemukan celah untuk dieksploitasi,
namun pemeriksaannya tidak membuahkan hasil. Langit berbintang tidak hanya mulus. Ia juga kokoh, tangguh, dan tidak terbatas. Kekuatannya tidak berasal dari susunan pertahanan atau formasi khusus. Nuh berada di depan pesawat yang lebih tinggi, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menembusnya. Jangan terlihat tersesat, iblis penentang, desah realitas terkutuklah. Ini demi kebaikanmu sendiri. Aku yakin kamu mempunyai potensi untuk mencapai level kami dan bahkan mungkin melewatinya. Namun, alam yang lebih tinggi terlalu berbahaya saat ini. Langit dan bumi tidak akan berhenti untuk membunuhmu. Aku tidak tersesat, kata Noah sambil menggaruk kepalanya dengan gagang pedang terkutuklah. Kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan lingkungan ini, dan kekuatannya juga luar biasa. Saya tidak bisa menghancurkannya dengan satu serangan, tapi saya mungkin bisa membuat lubang. Tidak, itu tidak mungkin pada levelmu saat ini, kata realitas terkutuklah. Ini adalah mahakaryaku, ini adalah ciptaan seorang ahli panggung yang solid yang telah melampaui batas levelnya, kamu tidak dapat mempengaruhinya sekarang. Noah tidak membutuhkan penjelasan curse reality untuk memahami kekuatan lantai 9. Dia sudah menghadapi kekuatan serupa. Sang ahli itu seperti para penggarap yang memiliki hak istimewa, dan kondisinya dalam tahap padat menempatkannya di luar jangkauan Nuh. Kalau begitu, ayo kita bertaruh, usul Noah. Kamu membiarkan semua orang keluar jika aku bisa mempengaruhi kreasimu. Bagaimana kedengarannya? Kenapa aku berani bertaruh denganmu? Realitas terkutuklah bertanya. Baiklah, aku akan membuat lubang di langit berbintang ini, Noah mengumumkan. Namun, lingkungan ini terlalu besar untuk hancur dengan kerusakan sekecil itu. Aku perlu menggali lubang selama ribuan tahun untuk menembus lantai 9, dan aku tidak ingin terjebak di sini terlalu lama. Kamu berbicara seolah-olah kamu dapat mempengaruhi ciptaanku, cibir curse reality. Saya pasti bisa, kata Noah, itulah mengapa tidak ada gunanya menahan saya di sini setelah membuktikannya. Realitas terkutuklah terdiam, namun sebuah bisikan akhirnya keluar dari sosok tersembunyinya. Itu masuk akal. Aku juga akan membantumu, lanjut Noah, kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan babi-babi itu di lantai ini. Aku bahkan bisa memaksa mereka untuk bercakap-cakap di langit berbintang. Kamu tidak akan bertahan 1 tahun pun. Aku telah menahan pertengkaran pasangan itu lebih lama lagi, jawab curse reality. Kamu terlalu meremehkan kebodohan, desah Noah. Bagaimanapun, itu hanya rencana B, yang tidak akan aku perlukan selama kamu menerima taruhanku. Realitas terkutuklah terdiam lagi, tapi jawabannya segera tiba. Jika kamu bisa membuat lubang di langit berbintang ini, itu berarti kekuatanmu bisa menyentuh penggarap panggung yang solid. Memaksamu untuk tetap di sini tidak ada artinya dalam hal ini. Saya harap Anda semulia yang Anda klaim, Noah tertawa sambil mengangkat pedangnya. Orang jenius terhebat di alam yang lebih tinggi tidak mungkin seorang penipu yang berbohong, kata realitas terkutuklah. Tentang itu, komentar Noah sementara potensi mulai mengalir menuju pusat kekuatan dan rekannya. Kamu, aku, dan beberapa orang lainnya perlu mendapatkan tantangan yang tepat untuk mendapatkan gelar jenius terhebat, tapi itu bisa menunggu sampai kamu menjadi bawahanku. Kata-kata arogan dari seorang hibrid yang belum membuktikan kemampuannya, kata curse reality, tapi Noah berhenti mendengarkannya. Waktu untuk berkata-kata telah berakhir. Nuh mengerahkan seluruh kekuatannya dan membiarkan ambisinya berjalan bebas. Teman-temannya juga mengeluarkan semua yang mereka mampu dan membiarkan potensi dari kegelapan halus memenuhi tubuh mereka. Pertarungan melawan Artamo baru saja berakhir, jadi Noah belum berada di puncaknya. Biasanya ia perlu beristirahat dan membiarkan kelemahannya hilang agar siap menghadapi pertarungan panjang lainnya. Namun ia tidak memiliki niat untuk memperpanjang uji coba tersebut. Dampak buruk dari kekurangan tersebut tersebar seiring potensi memenuhi setiap sudut tubuh Nuh dan para sahabatnya. Dia memaksa dirinya untuk mengabaikan batasannya, dan hukumannya akan berat, tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Nuh tahu batas kemampuannya lebih baik dari siapapun. Dia sadar bahwa dunianya belum mencapai bobot yang diperlukan untuk mempengaruhi alam semesta. Dia mendekati level itu, tapi dia masih selangkah lagi. Menunggu beberapa milenium akan membawa Nuh ke dunia yang hanya bisa disentuh oleh para penggarap istimewa di panggung padat. Tetap saja, jalan aman menuju puncak tidak pernah ada dalam rencananya. Nuh ingin keluar sekarang, jadi dia mengabaikan kelemahannya saat ini dan di masa depan untuk meledak dengan kekuatan penuhnya. Nuh tidak membutuhkan serangkaian serangan. Dia bahkan tidak ingin merusak lantai 9 secara perlahan. Dia tahu bahwa kehancurannya pada akhirnya akan terakumulasi hingga titik kritis yang cukup kuat untuk mempengaruhi labirin. Namun, itu tidak membuktikan apapun. Noah harus menggali lubang dalam satu serangan untuk membuktikan bahwa dia bisa bertarung di level yang sama dengan para kultivator yang memiliki hak istimewa di panggung solid. Dia tidak bisa mencapai hasil itu melalui beban dunianya, tapi dia memiliki hal lain yang tidak dimiliki oleh para ahli serupa. Malam, Duanlong, mendengkur, parasit, dan bahkan Safu keluar dari sosoknya karena ambisi mereka selaras dengan potensinya.
Kekuatan mereka meningkat dan meningkat, membawa mereka semua ke batas maksimal level mereka saat ini. Struktur ruang di sekitar mereka bengkok dan terpuntir karena kekuatan besar yang dilepaskan selama proses tersebut, tapi itu tidak cukup bagi Nuh. Nuh memanggil keseluruhan potensi yang tersimpan di dalam kegelapan halus dan mengirimkannya ke semua asetnya. Pusat-pusat kekuasaan dan sahabat-sahabatnya tumbuh melampaui batas-batas struktural mereka tanpa mencapai bobot yang diperlukan untuk mempengaruhi alam semesta. Nuh dan teman-temannya tidak dapat mengubah diri mereka menjadi kultivator yang memiliki hak istimewa dalam tahap solid. Bahkan potensinya yang luar biasa tidak dapat mencapai prestasi itu karena kegelapan halus belum mencapai tingkat tersebut. Namun, jarak sebelum level itu pendek, dan Noah berencana untuk menerobosnya dengan paksa. Dunianya berisi lebih dari satu bibrida. Kegelapan yang sangat halus adalah rumah bagi makhluk-makhluk menakutkan yang tidak ada tandingannya di alam yang lebih tinggi. Metode brutal seperti itu tidak akan berhasil melawan ciptaanku, komentar Curse Reality. Tapi kata-katanya akhirnya menarik perhatian Fuleri peringkat 9. Kasar, si bodoh berseru sambil mengunyah salah satu cangkir pelio. Perjalananmu masih panjang, bawahanku di masa depan. Bahkan Xavier harus mengakui orang-orang kasar, dan dia adalah kultivator paling membosankan di dunia. Apa maksudnya? Realitas terkutuklah bertanya. Tetapi gelombang kekuatan besar tiba-tiba memenuhi langit berbintang dan memaksanya mengalihkan perhatiannya. Nuh tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Dia hanya membawa kekuatan semua yang dia miliki melampaui batasnya dan melepaskannya ke satu titik di langit berbintang. Tebasan, bulu, sayatan, dan banyak lagi telah menyatu menjadi satu serangan yang menciptakan area yang lebih gelap di langit berbintang. Langit, kelahiran pedang iblis bab 2153 hasil. Langit berbintang tampak baik-baik saja. Pelepasan energi secara besar-besaran tidak menghancurkan apapun dan meninggalkan lingkungan seperti semula, kecuali titik kecil yang menonjol di antara kegelapan. Sebuah titik belaka bukanlah sesuatu yang berarti di antara kegelapan yang luas itu. Lantai 9 mungkin bisa menghilangkannya dalam waktu singkat. Namun, itu bukanlah inti dari keseluruhan acara. Realitas terkutuklah tetap diam saat dia memeriksa titik gelap yang muncul di langit berbintang. Kerusakannya hampir tidak terlihat, dan dia berusaha keras untuk menyebutnya sebagai lubang yang layak. Nuh hanya secara paksa mempengaruhi struktur lantai 9. Namun, akibat dari serangan itu tidak dapat disangkal. Tidak masalah jika kerusakannya kecil. Tidak masalah jika Nuh tidak benar-benar mencapai tingkat kekuatan para penggarap istimewa tahap padat. Dia berhasil menyentuh wilayah itu dengan pukulannya. Dia telah memenangkan taruhannya. Aku akan istirahat sekarang jika kamu tidak keberatan, seru Noah dengan santai sementara rekan dan pedangnya kembali ke dalam sosoknya. Aku akan berada di pelukan kekasihku jika kamu ingin bicara. Keberadaan Nuh menjadi sangat tipis setelah menggunakan seluruh potensinya. Namun, dunianya segera menyadari apa yang telah ia capai, dan energi baru mulai mengisinya. Gelombang kekuatan meledak di dalam kegelapan halus Nuh. Potensi baru muncul entah dari mana dan mulai menyasar kelemahan berat yang menimpa tubuhnya dan teman-temannya. Dia merasa lelah tanpa alasan, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah mengambil langkah maju. Kamu sudah berlebihan, desah June sambil merentangkan tangannya untuk membiarkan Noah duduk di pangkuannya. Jangan berani-beraninya kamu berpikir bahwa kamu bisa meninggalkanku karena ini. Aku akan memikirkannya jika kamu menjauhkan kebodohan itu dariku, canda Noah. Itu tidak mungkin. Kebodohan peringkat 9 berteriak setelah mencapai sisi June. Tugasku adalah melindungimu selama kondisimu lemah. Itu tidak salah, komentar June. Masih terasa aneh melihat babi bersikap wajar, aku Noah sambil merosot menggunakan pangkuan June sebagai bantal. Aku tahu kamu yang harus disalahkan untuk itu, kata June sambil mulai memainkan rambut Noah. Pemimpinku tidak bisa berhenti berbicara tentang aku, seru si bodoh dengan bangga sambil pandangannya tertuju pada langit berbintang. Saya harus menjadi anggota terpenting dalam organisasi kita. Pelio, Noah menggeram, dan Pelio terbang ke sisinya dalam sekejap. Teh di atas meja di atas tikar Pelio mengalihkan perhatian si kebodohan peringkat 9 dan membiarkan June membawa Nuh ke permukaan tanpa diikuti. Tetap saja, Vesuvia, kura-kura, dan anggota pasukan lainnya akhirnya mendarat di sekitar mereka berdua. Apakah kamu menginginkan privasi? Vesuvia menggoda. Kami tidak semalu itu, dengus June. Old Tyrant, Fury Mountain, dan Gabrielle mengalihkan pandangan mereka saat ingatan muncul kembali. June dan Noah bahkan tidak mau malu. Harus saya akui, saya tidak menyangka Anda akan berhasil, lanjut Vesuvia. Kamu cukup banyak akal, itu bukan sumber daya, koreksi Noah saat Night and Snorre keluar dari sosoknya. Aku telah berjanji kepada mereka tentang langit. Mereka akan melihatnya runtuh. Night dan Snorre tidak mengatakan apa-apa, tapi Vesuvia melihat kecerdasan di balik mata aneh mereka. Kekuatan mereka juga berbeda dengan Nuh, yang memberikan wawasan tentang kedalaman dunianya. Jarang sekali para ahli membawa makhluk hidup yang layak sebagai bagian dari dirinya ke peringkat ke-9,
tapi Nuh memiliki serangkaian makhluk hidup tersebut. Apakah ini sumber kekuatanmu? Vesuvia bertanya. Apakah kamu selamat karena mereka memberimu kekuatan dari banyak kultivator? Aku yang menciptakannya, seru Noah. Itu adalah kekuatanku, meskipun itu bukan diriku yang sebenarnya. Kupikir kecenderunganmu lebih merusak, komentar Vesuvia sambil melirik ke titik gelap di langit berbintang. Aku memperhatikan sebagian dari ciptaanmu, tapi aku tidak mengerti bagaimana keberadaan sepertimu bisa mengembangkannya. Nuh tidak perlu menambahkan detail tentang kekuatannya, tetapi dia tidak menemukan alasan untuk menyembunyikannya dari calon rekannya. Tetap saja, dia membatasi dirinya untuk mengangkat tangan dan menunjuk ke arah June. Kita sudah jauh melampaui itu, June mengumumkan tanpa menyembunyikan nada manisnya. Kamu juga telah membatasi bagian dirimu itu. Saya tidak punya pilihan lain melawan Crystal City, desah Noah. Lagi pula, lebih baik seperti ini. Aku sudah mencapai peringkat ke-9, jadi aku benar. Aku ingat, June menggelengkan kepalanya. Kita hampir sampai sekarang. Hampir tidak cukup, jawab Noah. Tentu saja, June menyetujui, dan langit bukanlah akhir. Kalau tidak, aku harus menciptakan dunia yang lebih baik, Noah tertawa. Aku yakin kita akan bersenang-senang tanpa itu, June membenamkan tangannya ke rambut Noah sambil melirik ke langit berbintang. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui. Kita tidak bisa menjadi satu-satunya maniak di luar sana. Aku khawatir mulai sekarang hanya akan ada orang-orang maniak, kata Noah dengan nada tak berdaya. Noah, sudah seperti ini selama ribuan tahun, kata June. Bahkan perempuan tua ini merayumu hanya untuk melihat reaksi kami. Kita harus melihat apa yang pasangan lain katakan tentang kita, lanjut Noah. Apakah mereka akan turun? Juni bertanya. Tidak, tapi mereka akan segera melakukannya, kata Noah. Realitas terkutuklah telah hilang. Jika yang lain memaksanya untuk menutup labirin, aku hanya perlu menggali lubang selama beberapa milenium. Tidak ada yang bisa memaksaku melakukan apapun, suara keras realitas terkutuklah bergema di area tersebut saat sesosok tubuh mulai terbentuk di antara langit berbintang. Seorang lelaki tua dengan rambut putih pendek dan janggut abu-abu terawat perlahan turun dari langit. Matanya benar-benar hitam, tapi bintang bersinar di dalamnya. Jubahnya sama. Itu menggambarkan pemandangan yang sama dengan langit-langit lantai 9, tapi cahaya di kejauhan bergerak sesuai dengan isyarat ahlinya. Aura yang padat, berat, dan angkuh menyelimuti penggarapnya. Wajahnya tidak memiliki kerutan dan menunjukkan kepercayaan diri yang murni. Tingkat kultivasinya juga tidak salah lagi. Dia berada dalam tahap solid. Jadi, kamu akan menghormati bagianmu dalam kesepakatan itu, jawab Noah. Jangan anggap enteng aku juga, Curse Reality mendengus saat dia mendarat di depan Noah dan June. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan labirin. Tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan satu realitas terpisah? Bayangkan semua hal yang diperlukan untuk mewujudkan lingkungan ini. Aku tidak peduli, kata Noah dengan nada dingin. Apa? Realitas terkutuklah mengeluh. Apakah kamu benar-benar ingin menyerah pada lambang kesempurnaan ini? Aku tidak peduli, ulang Noah. Bongkar tempat ini dan buat sisa-sisanya meledak di langit. Aku tidak akan tinggal di sini hanya karena kamu sudah terlalu terikat pada ciptaanmu. Taruhannya hanya melibatkan kepergianmu dari labirin, kata realitas terkutuklah. Kamu lupa pasukanku, jelas Noah. Beliau adalah bagian dari pasukanku, dan dia membutuhkan dunianya. Kamu tidak bisa menjaga labirin tetap berjalan tanpa dunianya, bukan? Realitas terkutuklah tidak menjawab. Bintang-bintang di matanya yang aneh berkumpul menuju satu titik dan sepertinya melahirkan pupil putih yang menunjuk ke arah Nuh. Kau tahu aku benar, desah Noah sambil merentangkan tangannya untuk melingkarkannya di pinggang June. Mari kita selesaikan ini. Dua orang lainnya pasti ingin bicara denganku, kan? Hubungi mereka. Tidak perlu melakukan itu, suara kaisar bergema di seluruh lantai 9. Ayo kita ngobrol, anak muda, terdengar suara Queen mengikuti. Kelahiran Pedang Iblis bab 2154 kesempatan. Kaisar memiliki penampilan seorang pria parubaya dengan rambut hitam panjang yang disisir ekor kuda. Renda yang menyimpannya masih memiliki beberapa permata biru yang tersemat di kainnya. Jubahnya memiliki warna yang sama dengan permata itu, dan janggut pendek sempurna menutupi pipinya. Ratu mengenakan warna serupa, begitu pula permata di rambut pirangnya. Dia memiliki penampilan yang awet muda, tetapi wajahnya menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, terutama jika dilihat dari matanya yang hitam pekat. Kedua ahli itu turun dari langit berbintang setelah permintaan Nuh, dan mereka mengambil tempat di sebelah realitas terkutuklah. Daerah tersebut sekarang memiliki 4 penggarap panggung yang solid di puncak kekuasaan mereka, tetapi Nuh dan June tetap menjadi pusat pertemuan itu. Kamu menarik, tapi keberadaan labirin terkutuklah lebih penting, kata Kaisar sebelum ada yang bisa mengatakan apapun. Apakah kamu menggunakan dia untuk melindungi labirin? Noah mengejek sambil melihat realitas terkutuklah. Aku telah melebih-lebihkanmu. Aku tidak bersembunyi, Curse Reality mendengus.
Ini adalah percakapan, dan labirin terkutuklah adalah proyek yang dikembangkan oleh kita semua. Wajar jika orang lain memiliki kesempatan untuk berbicara. Aku sangat penasaran dengan apa yang dia katakan, komentar June sambil memeriksa Queen. Aku tidak suka rambutmu. Rambut ratu mengungkapkan aura yang mulia. Permata tersebut berfungsi sebagai pengikat berbagai kepang yang disisir untuk menciptakan gaya rambut yang rumit. Sebaliknya, rambut June justru sebaliknya karena kondisinya yang berantakan. Kedua wanita itu jelas mempunyai preferensi yang bertolak belakang. Kurangnya seleramu tidak mengherankan, jawab Queen dengan nada bangga. Apa yang ada di kepalamu? Apakah itu sarang laba-laba? Hei, aku suka rambutnya, kata Noah. Aku bisa menirunya kalau kamu mau, Vesuvia terkekeh. Tidak ada yang menanyakan pendapatmu, ejek June. Dia suka melakukan itu, lanjut Queen. Temukan pasanganmu sendiri di kehidupanmu selanjutnya. Tolong, tidak perlu memperebutkanku, Kaisar menghela nafas sambil mengabaikan tatapan dingin yang datang dari ratu. Bisakah kita kembali ke labirin? Realitas terkutuklah bertanya. Tehnya sudah siap, kata Plio. Makanan. Kebodohan peringkat 9 memekik, dan seluruh kawanannya berkumpul di sekitar tikar Plio untuk minum teh. Tiran tua, Gabrielle, dan Fury Mountain tidak tahu harus berkata apa. Mereka belum pernah melihat begitu banyak pakar kuat berkumpul di area yang sama, namun perilaku mereka benar-benar tidak terduga. Pembudidaya peringkat 9 dalam tahap solid mewakili puncak perjalanan budidaya. Noah dan June juga sudah membuktikan diri layak atas kehadiran mereka, namun kelompok tersebut tidak bisa berhenti bertengkar. Pertarungan terakhir bisa terjadi kapan saja, tetapi mereka membuang-buang waktu untuk saling menggoda. Apakah kebodohan adalah rahasia di balik pangkat yang lebih tinggi? Bisik gunung api. Fury Mountain segera menyesal menyuarakan pertanyaannya karena ratu, kaisar, dan realitas terkutuklah memelototinya. Mereka tampaknya siap untuk menghancurkan dunianya, tetapi Noah berdeham dan meminta perhatian mereka sebelum situasinya menjadi lebih buruk. Apakah kamu membiarkan bawahanmu menghinamu dengan berani? Kaisar tertawa. Kenapa aku harus menghentikan mereka? Nuh bertanya-tanya. Kami idiot. Babi di sana adalah salah satu bawahanku yang terbaik. Menurutmu apakah orang waras akan mengizinkan hal itu? Ratu ingin melontarkan lelucon, tetapi si bodoh tiba-tiba mulai membuang sampah sembarangan tanpa mengganggu waktu minum teh mereka. Adegan itu sangat membuat sang ahli jijik sehingga dia berteleportasi kembali ke langit berbintang dalam sekejap. Seleramu pasti buruk, komentar Kaisar. Mereka adalah spesies yang aneh, realitas terkutuklah bertentangan. Seluruh lantai 9 akan segera berubah menjadi biru. Aku tahu, desah Kaisar, tetapi aku tidak ingin mereka ada di sini. Bagaimana kalau kita memulai pembicaraan sebenarnya sekarang? Nuh bertanya. Kau membuat ratu tercintaku melarikan diri, Kaisar mengangkat bahunya. Aku yakin aku bisa membuatnya kembali dalam waktu singkat, Vesuvia terkikik. Apakah kamu tidak mempunyai belas kasihan pada teman lamamu? Kaisar bertanya. Kamu sadar kamu hanya mempersulitku kan? Realitas terkutuklah yang dipertanyakan. Tidak bisakah aku bersenang-senang? Vesuvia bertanya. Aku merasa kesepian selama ribuan tahun terakhir. Salah satu dari kalian seharusnya tetap tinggal bersamaku. Aku harus menangani labirin, seru realitas terkutuklah. Saya ingin hidup, Kaisar mengumumkan tanpa menunjukkan rasa malu. Ratu bisa jadi menakutkan, Curse Reality menggelengkan kepalanya. Aku punya kekurangan yang lebih menyenangkan daripada percakapan ini, umpat Noah. Wanitamu juga tidak main-main, komentar Kaisar. Apa yang kamu katakan? Noah tertawa sambil meringkuk di pinggang June. Dia adalah lambang manisnya. June tersenyum, tapi tatapan tajamnya pada dua ahli panggung yang solid itu membawa perasaan yang jauh berbeda. Tidak ada rasa manis dalam sikap itu. Matanya hanya menunjukkan niat bertarung. Cinta memang membuatmu buta, bisik Curse Reality. Apakah kamu sudah selesai di bawah sana? Suara ratu tiba-tiba keluar dari langit. Bangunlah, aku sudah menyelesaikan ruang pertemuannya. Kau mendengarnya, kata Kaisar sambil berbalik untuk terbang menuju sumber suara. Realitas terkutuklah dan Vesuvia mengikuti Kaisar, dan Noah serta June melakukan hal yang sama setelah bertukar pandang. Pasangan itu mendekati langit sebelum menyaksikan perubahan pemandangan yang tajam. Langit berbintang menghilang untuk memberi ruang bagi aula luas dengan sajadah dan satu meja pendek. Lantai 9 telah menghilang bahkan jika kelompok itu tidak berteleportasi. Noah tidak bisa menjelaskan bagaimana Ratu mencapai prestasi itu, tapi dia tidak segan-segan mendekati meja. Tentu saja, June membantunya karena dia masih berada di tengah-tengah kekurangannya. Jadi, kamu ingin kami membongkar labirin terkutuklah itu, seru Ratu sambil mengeluarkan kendi dan menuangkan anggur ke dalam serangkaian cangkir. Membongkarnya hanya konsekuensi dari apa yang saya inginkan, jelas Noah. Plio adalah bagian dari organisasi saya sekarang. Saya membutuhkan dia untuk mendapatkan kembali dunianya. Mimpi Lord Plio adalah monster keji, kata Kaisar. Kami telah menjadi musuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah berubah setelah berada di sini,
tapi kami belum siap melepaskan dendam kami. Saya juga monster keji, kata Noah. Bagaimanapun, permusuhanmu dengan Pelio tidak ada hubungannya denganku. Serahkan kembali dunianya dan mulailah mengikutiku seperti bawahan yang baik. Vesuvia tak bisa menahan tawanya, dan Curse Reality pun harus mengakui kalau adegan itu cukup lucu. Noah baru saja menyentuh tahap solid, tapi dia sudah mencoba untuk memerintahkan ahli yang lebih kuat. Labirin adalah sumber daya yang tak ternilai harganya, terutama di masa-masa sulit ini, ungkap Ratu tanpa menyikapi kata-kata kasar Noah. Langit dan bumi melakukan yang terbaik untuk mengisolasi dan membunuh setiap kekuatan, tidak peduli seberapa kecilnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk keluar. Bagiku tidak terdengar seperti itu, Noah mengumumkan. Menyelamatkan dan menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut harus menjadi prioritas kami. Mengumpulkan pasukan semut tidak akan membantu melawan langit dan bumi, jawab Kaisar. Kalau begitu, jangan mengejar semut, usul Noah. Kamu bukan satu-satunya penggarap panggung yang solid di luar sana, kan? Mari kita temukan yang lain dan ciptakan front persatuan melawan langit dan bumi. Dan kamu membutuhkan Pelio untuk itu, lanjut Kaisar. Memang, jawab Nuh. Kekuatannya bisa mengabaikan alasan. Menemukan yang lain akan mudah bersamanya. Aku akan berterus terang, desah Ratu. Bahkan jika kita mengumpulkan para ahli yang kuat dalam tahap solid, kita tidak akan memiliki peluang melawan langit dan bumi. Saya khawatir mereka terlalu kuat. Para ahli tua ini sungguh ketakutan, kata June dengan nada kecewa. Orangmu adalah salah satu alasan utama di balik lonjakan kekuasaan mereka baru-baru ini, ejek Queen. Langit dan bumi memang kuat, namun keadaannya yang kacau dan kacau justru menguntungkan kita. Kita kehilangan itu sekarang. Kamu melihat situasi dari sudut pandang yang salah lagi, keluh Noah. Saya telah memaksa langit dan bumi untuk berevolusi, jadi saya memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 2155 pendirian. Itu mungkin benar, kata realitas terkutuklah. Satu-satunya keberadaanmu adalah kelemahan yang menarik. Kamu lebih mengabaikan batasan peringkat daripada yang lain, dan pengaruhmu dapat membuat temanmu mencapai hasil yang sama. Tetapi semua itu membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil yang jelas, lanjut Emperor. Kamu bisa menyentuh wilayah kami, tapi kamu tidak bisa mengalahkan kami. Menunggu sampai kamu menjadi sedikit lebih kuat adalah jalan terbaik. Saya tidak akan mengabaikan taruhannya, kata Noah. Kata-katamu masuk akal, tapi aku tidak sampai sejauh ini dengan bersikap masuk akal. Kamu mungkin lupa bagaimana perjalanan kultivasi bekerja, tapi aku tidak melakukannya. Aku harus menghadapi bahaya untuk meningkat. Itulah masalahnya, bukan? Ratu bertanya. Pesawat yang lebih tinggi tidak memiliki bahaya lagi. Sekarang yang ada hanya langit dan bumi. Noah bukannya tidak menyadari masalah itu. Masalah ini adalah alasan utama di balik perjalanan ke labirin. Kematian naga kehidupan, keadaan alam yang lebih tinggi, dan kurangnya area lain untuk dijelajahi menciptakan pemandangan suram tanpa peluang. Masuk akal jika ahli seperti Nuh tidak punya pilihan. Bagaimanapun, dia telah menyentuh puncak perjalanan kultivasi. Hanya para penggarap panggung padat yang luar biasa, langit dan bumi, dan makhluk di luar langit yang dapat menjadi ancaman bagi hidupnya. Kalau begitu, mari kita hadapi langit dan bumi, seru Nuh. Saya tahu para penguasanya, mereka belum berpegang pada keadilan. Mereka tidak akan bisa mengekspresikan seluruh kekuasaannya, jadi kita punya peluang untuk menang. Apakah kamu tidak peduli dengan kerugian yang akan ditimbulkan oleh pendekatanmu? Realitas terkutuklah bertanya sebelum berbalik ke arah Vesuvia. Saya pikir masa depan umat manusia akan memilih untuk mengikuti tipe pemimpin yang berbeda. Dia bukan bagian dari umat manusia, kata Vesuvia, tetapi dia dapat membawa perubahan pada masa depan umat manusia. Itu adalah pencapaian terbaik yang telah saya capai selama bertahun-tahun dalam upaya mencari solusi. Ini akan berdarah, komentar Kaisar. Kami tidak asing dengan darah, jawab Vesuvia. Kami tidak mencapai ketinggian ini dengan bermain bagus. Eksperimen Artamo juga gagal, June ikut berbincang. Jelas kamu tidak bisa bersembunyi di sini selamanya. Kami tidak bersembunyi, ejek Kaisar. Anda juga tidak sedang membangun kekuatan yang mampu melawan langit dan bumi, lanjut Noah. Penyu dan kota Vesuvia adalah aset berharga, tapi kamu hampir menghancurkannya. Menurutku dia menyukaiku, Vesuvia terkekeh. Tidak sekarang, June dan Queen berteriak bersamaan. Pada akhirnya kita mungkin serupa, kata Kaisar sambil mengangguk pada Nuh. Bisakah kita menyelesaikan ini? Nuh hampir memohon. Benar, kamu pasti telah membayar harga yang mahal untuk seranganmu sebelumnya, seru realitas terkutuklah sambil merentangkan tangan di atas kepalanya. Tangan sang ahli menembus jalinan ruang di dalam ruangan hingga menjangkau area yang jauh. Noah bisa mencoba mengirimkan gelombang mentalnya melalui bagian itu, tapi dia menahan rasa penasarannya. Realitas terkutuklah dengan cepat mengeluarkan kendi tampak tua yang memancarkan aura pekat. Dia membuka barang itu dan menuangkan isinya ke dalam cangkir baru sebelum menyerahkannya kepada Noah. Ini tidak selezat anggur Queen,
tapi bisa menyembuhkan sebagian besar luka, jelas Curse Reality. Keadaanku saat ini bukan karena cedera, bisik Noah sambil menyesap cangkirnya. Kegelapan halus mulai mengisi kembali bagian dalamnya dengan potensi lebih cepat dari sebelumnya begitu lidah Nuh menyentuh cairan itu. Item tersebut tidak memiliki sifat penyembuhan, namun tampaknya dapat membantu proses apapun yang terhubung dengan bidang itu. Saya pikir harta karun serupa hampir punah, aku Noah. Kami tidak tinggal diam selama tahun-tahun yang panjang ini, Curse Reality dengan bangga mengumumkan. Hampir mustahil untuk menemukan obat-obatan atau barang serupa yang mampu mempengaruhi keberadaan peringkat 9, terutama yang berada di dekat puncak perjalanan kultivasi. Namun, umur panjang memberi kita kesempatan jika kita bersabar. Berapa banyak ramuan yang kamu punya? Noah bertanya sambil meneguk seluruh cangkir dan meluruskan posisinya. June menarik Noah kembali ke pangkuannya, dan keduanya bertukar pandang penuh arti. Vesuvia mulai terkekeh, tapi jawaban Curse Reality mencegah krisis yang akan terjadi. Tidak banyak, efeknya juga memburuk setelah digunakan berulang kali. Bisa menyelamatkan nyawa, tapi seharusnya tidak. Alasan dibalik pernyataan itu tidak sulit ditebak. Pakar peringkat 9 adalah dunia. Satu-satunya luka parah yang bisa mereka derita adalah integritas kekuasaan mereka, sehingga menstabilkan negara mereka mungkin akan menyebabkan negara menjadi lebih lemah. Cairan tersebut lebih baik untuk luka yang relatif ringan karena tidak menimbulkan kerusakan nyata pada dunia. Hal ini menurunkan nilainya, namun Nuh tetap mengakuinya sebagai sumber daya yang tak ternilai harganya. Berapa banyak sumber daya yang Anda kumpulkan selama bertahun-tahun? Noah bertanya sambil meluruskan posisinya tanpa meninggalkan tubuh June. Dia pada dasarnya duduk di antara kedua kakinya sambil mengabaikan tatapan canggung orang lain di meja. Banyak, jawab Ratu. Kamu mungkin menyebut ini sebagai persembunyian, tapi kami bersiap untuk pertempuran terakhir. Kami tidak menyerang tanpa rencana. Kenapa kamu tidak menyerang sebelum situasinya menjadi sangat merepotkan? Nuh bertanya. Saya yakin Anda tidak sedang menunggu orang seperti saya muncul. Kesombonganmu tidak salah, tapi kamu salah, desah Kaisar. Bagaimana kita bisa melawan langit dan bumi kecuali mereka memutuskan untuk keluar dari langit? Nuh segera menyadari bahwa masalah ini lebih dari sekadar merepotkan. Langit sangat luas, dan bagian dalamnya berada di bawah kendali langit dan bumi. Berbagai jalur dan kota berisi ahli dan avatar yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu bahkan bukan bagian dari masalah utama. Pasukan dapat memiliki kekuatan untuk menyerang langit dan meraih kemenangan awal melawan langit dan bumi. Namun, mengalahkan para penguasa adalah hal yang mustahil karena mereka bisa bersembunyi di lingkungan yang sangat luas dan terus melemparkan aset ke arah penjajah. Pengepungan yang lama jelas akan menguntungkan langit dan bumi karena mereka telah mengumpulkan sumber daya jauh lebih lama daripada kekuatan lain di tingkat yang lebih tinggi. Juga tidak jelas apakah para penguasa memiliki inti yang dapat dihancurkan, jadi membunuh mereka bukanlah hal yang mudah. Apa yang kamu rencanakan? Ratu bertanya tanpa menyembunyikan nada gelinya. Apakah kamu ingin menyerang ke langit dan menghancurkan segalanya sampai langit dan bumi muncul? Cukup banyak, Noah mengakui. Mereka harus keluar jika saya membuat kekacauan. Itu selalu berhasil sampai sekarang. Kamu cukup brutal, komentar Curse Reality. Kalau begitu, apa rencana hebatmu? Nuh bertanya. Itu seharusnya sudah jelas, kata Kaisar. Langit dan bumi akan terekspos seluruhnya suatu hari nanti. Skala keadilan juga akan menentang mereka pada saat itu. Saya tidak perlu menjelaskan kejadiannya, bukan? Terobosan, jawab Noah. Tepat sekali, seru Ratu. Langit dan bumi harus keluar pada hari itu. Seluruh dunia juga akan melawan mereka. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menyerang. Saya yakin kekuatan lain juga berpikiran sama, itulah sebabnya semua orang menunggu. Sejujurnya, Nuh tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk menolak gagasan itu. Rencananya masuk akal. Karakter dan persyaratannya tidak sejalan dengan itu, tapi dia memahami keuntungannya. Aku tidak bisa tetap di sini, kata Noah akhirnya tanpa menunjukkan kesombongannya sebelumnya. Aku belum siap untuk pertempuran terakhir. Aku harus terus menghadapi bahaya untuk berkembang. Aku akan memberimu waktu untuk memodifikasi labirin terkutuklah, tapi aku akan pergi bersama Pelio dan yang lainnya sesudahnya. Berangkat kemana? Kaisar bertanya. Hanya ada langit di luar labirin. Saya ingin menghadapi kekuatan lain yang menunggu pertempuran terakhir, jelas Noah. Juga, aku punya teman yang berharga di luar sana. Aku juga ingin berbicara dengan langit dan bumi yang lama. Langit dan bumi yang lama? Realitas terkutuklah mengerutkan kening. Kota oranye, seru Noah. Saya yakin Anda sudah melihatnya. Tentu saja, Ratu mengumumkan. Tetap saja, apa hubunganmu dengan itu? Yah, Noah menggaruk kepalanya, sepertinya kita adalah sekutu. Ratu, realitas terkutuklah, dan Kaisar tetap sedikit terkejut mendengarnya. Ketiganya terdiam saat mereka bertukar pandangan penuh arti. Sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam pendirian mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2156 Perjanjian.
Mengapa kamu begitu peduli dengan penguasa lama? Noah bertanya, meskipun pertanyaannya relatif cukup jelas. Langit dan bumi lama adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan mereka tentang para penguasa hanyalah salah satu kekuatan mereka. Mereka juga memiliki seluruh kota yang penuh dengan prasasti kuat, dan eksperimen mereka dengan binatang ajaib hanya meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Selain itu, Nuh dapat menebak bahwa realitas terkutuklah akan tertarik pada bagaimana para penguasa lama menyembunyikan kota oranye itu dari langit dan bumi. Aliansi akan menguntungkan kedua belah pihak, bahkan jika para ahli harus mengorbankan labirin untuk mencapainya. Apakah itu berbahaya? Kaisar bertanya. Tentu saja, Noah mengumumkan. Mereka bahkan telah mendapatkan kembali kepribadiannya. Mereka mungkin dengan mudah menjadi musuh terakhir yang sebenarnya. Bagaimana kamu bisa membuat mereka bekerja sama denganmu? Ratu bertanya. Karena aku mungkin ada hubungannya dengan kembalinya kepribadian mereka, Noah tertawa. Kenapa kamu begitu ceroboh? Realitas terkutuklah menghela nafas. Apa yang bisa kukatakan? Nuh mengangkat bahunya. Taruhan itu ternyata baik-baik saja. Penguasa lama sudah lebih dari berguna sampai sekarang. Apa yang terjadi jika mereka mengkhianatimu untuk mengambil alih dunia? Kaisar bertanya. Tentu saja aku membunuh mereka, kata Noah tanpa ragu-ragu. Tetap saja, mereka cukup menjanjikan. Saya hanya takut tentang potensi reuni dengan langit dan bumi. Mereka juga harus mengincar hal serupa. Aku masih harus menguji sambaran petirnya, June mengingatkan. Benar, seru Nuh. Anda mungkin bisa mencapai tahap cair jika penguasa lama menciptakan lingkungan yang tepat. Aku bisa melakukan hal yang sama terhadap cacing-cacing itu, lanjut June. Pesawat yang lebih tinggi tidak kekurangan bongkahan langit yang bisa kita curi. Seharusnya tidak sulit untuk menciptakan area latihan yang sempurna. Itu lebih baik daripada mengejar kesengsaraan, Noah mengumumkan. Meskipun aku yakin sesuatu akan terjadi setelah kita meninggalkan labirin. Mungkin langit dan bumi akan melemparkan beberapa avatar ke arah kita, komentar June. Tidak terlalu pada kami, jawab Noah sambil melirik ke arah Vesuvia. Mereka tidak akan membiarkan dia muncul kembali dengan mudah. Bisakah kamu bertarung? Juni bertanya. Aku akan menantangmu jika kamu mempertaruhkan pasanganmu, Vesuvia terkekeh. Mata June berbinar, tapi ekspresinya berubah menjadi cemberut saat dia melihat tatapan tajam Noah. Dia membatasi dirinya untuk menghela nafas sebelum meletakkan kepalanya di bahunya. Apakah dia benar-benar akan menerimanya? Ratu bertanya. Jangan pernah memberikan kesempatan bertarung kepada seorang maniak pertempuran, kata Noah. Jadi, kurasa kita sudah sepakat. Kamu akan membongkar labirin, dan aku akan membawamu ke penguasa lama. Kamu benar-benar tidak sabar untuk pergi, kata Kaisar. Dan kamu tidak sabar untuk bertemu dengan langit dan bumi yang lama, Noah tertawa, bahkan jika kamu belum memberitahuku alasannya. Itu adalah aset berharga, Curse Reality menjelaskan. Saya yakin setiap pakar sejati ingin berbicara dengan mereka. Atau tambahkan mereka ke pasukan mereka, lanjut Kaisar. Mereka pasti mendapat tempat sebagai umpan meriam setelah menempatkan kita semua dalam kekacauan ini. Kamu bisa menangani semua ini dengan mereka, kata Noah. Sudah waktunya, bukan? Nuh dan June secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke realitas terkutuklah, dan para ahli lainnya melakukan hal yang sama. Jelas bahwa ahli memiliki peran penting dalam hal ini, jadi terserah dia untuk mengambil keputusan. Beri aku waktu untuk bersiap, desah realitas terkutuklah. Aku juga membutuhkan Pelio. Aku akan lebih mudah memisahkan dua dunia dengan dia siap menerima kekuatannya. Pertemuan berakhir pada baris itu. Para ahli tidak perlu mengatakan apapun lagi setelah semua orang memiliki pemikiran yang sama. Labirin terkutuklah akan runtuh, dan kelompok itu akan pergi mencari penguasa lama. Realitas terkutuklah dan Pelio ada urusan penting yang harus ditangani, jadi mereka segera pergi. Kaisar dan Ratu tidak menyangka keberangkatan akan segera tiba, jadi mereka meninggalkan lantai 9 untuk bersiap. Vesuvia, si bodoh, kawanan penyu, dan para ahli lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk sedikit menjalin ikatan selama penantian. Dimensi Artamo dan kota Vesuvia berisi banyak pembudidaya, bibrida, dan binatang ajaib yang sudah terlalu lama berada jauh dari alam yang lebih tinggi, jadi tidak ada salahnya mereka bertukar informasi dengan teman baru mereka. Noah dan June tidak tinggal bersama pasukan lainnya. Menilai semua orang dan mulai mempengaruhi pertumbuhan grup mungkin merupakan pilihan terbaik. Tapi mereka menginginkan privasi sekarang karena mereka bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, Noah belum pulih sepenuhnya, dan lengan June adalah tempat favoritnya untuk itu. Pasangan itu tidak terjebak dalam gairah mereka. Noah dan June tidak menahan keinginan mereka, tapi mereka menghindari penghancuran lantai 9. Kemunculan dunia gelap yang tiba-tiba memberitahu semua orang bahwa mereka merencanakan sesuatu, tetapi tidak ada yang menyelidikinya. Waktu berlalu, lantai 9 damai, tetapi kebodohan berhasil merusaknya. Sumber dayanya habis di perut mereka, dan semak-semak biru segera menutupi lingkungan yang beraneka ragam sebelumnya.
Tidak ada yang peduli dengan transformasi itu, dan Noah juga tidak mau repot-repot membahas masalah tersebut. Kelemahannya hilang dengan cepat setelah meminum minuman Curse Reality, jadi dia bisa fokus untuk meningkatkan levelnya. Nuh tahu bahwa terobosannya sudah dekat. Waktu atau prestasi yang relatif penting akan membuatnya melewati celah sempit yang memisahkannya dari tahap cair. June berada dalam situasi yang sama. Levelnya bergantung pada kemampuan tubuhnya untuk bertahan, dan dia telah berhasil meningkatkannya secara signifikan dalam dimensi dengan cacing. Dia hanya membutuhkan sedikit lagi sebelum memicu terobosan. Tak perlu dikatakan lagi, baik Noah maupun June tidak sabar untuk keluar dari labirin terkutuklah. Mereka menyukai saat-saat ketika masalah di tingkat yang lebih tinggi hanyalah sekedar pemikiran belaka. Namun, dunia mereka memiliki dorongan, dan mereka tidak dapat ditenangkan melalui hasrat mereka. Kaisar dan Ratu adalah orang pertama yang kembali ke lantai 9. Tidak ada yang berubah pada aspek mereka, tetapi mereka tampak kesepian dan bernostalgia. Jelas sekali bahwa meninggalkan labirin adalah masalah besar bagi mereka, tapi mereka melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkannya. Dengan kebodohan yang membuat Vesuvia dan yang lainnya sibuk, Nuh, June, Ratu, dan Kaisar akhirnya memiliki kesempatan untuk melakukan percakapan yang sungguh-sungguh. Beberapa lelucon masih muncul di antara mereka, tetapi sebagian besar topiknya tetap serius. Kaisar dan Ratu jauh berbeda dengan Nuh dan June, namun kedua pasangan berhasil membuat hubungan mereka bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Prestasi itu saja membuat mereka serupa dan menciptakan suasana bersahabat. Keempatnya berbicara tentang jalan mereka dan berbagi beberapa cerita lucu. Ternyata Kaisar dan Ratu pada awalnya adalah musuh di negeri fana. Perasaan mereka terhadap satu sama lain telah berkembang melalui berbagai pertarungan, membuat mereka menjalin hubungan segera setelah lingkungan politik menempatkan mereka pada pihak yang sama. Kaisar relatif santai dalam berpasangan, sementara Ratu suka mengomelinya tentang hal-hal kecil. Permata di rendanya berasal dari dia, begitu pula dengan warna jubah mereka yang serasi. Dunia mereka juga memiliki fitur yang cocok, tetapi mereka tidak mengungkapkan banyak hal tentangnya. Noah dan June juga tidak mencoba menyelidikinya karena mereka merasa yakin bahwa kepergian dari labirin terkutuklah akan memaksa kedua ahli tersebut untuk menunjukkan kekuatan mereka. Percakapan santai dan santai berakhir ketika dua sosok muncul di langit. Realitas terkutuklah tangannya disilangkan saat dia memeriksa Pelio. Yang terakhir tersenyum terkejut, dan mata setengah tertutupnya yang penasaran menelusuri lingkungan yang telah berubah. Aku hanya perlu menyelesaikan satu langkah terakhir, dan labirin akan terbuka, seru realitas terkutuklah, dan kata-katanya bergema di seluruh lantai 9. Tidak perlu untuk itu, Pelio terkekeh. Saya sudah bermimpi tentang kehancuran labirin. Segera setelah garisnya berakhir, retakan memenuhi lantai 9, dan segalanya mulai bergetar. Bahkan langit berbintang mulai runtuh saat bongkahan kegelapannya hancur hingga melahirkan hujan pecahan. Kelahiran Pedang Iblis bab 2157 sia-sia. Brengsek, realitas terkutuklah berteriak sebelum menghilang. Kenapa kamu selalu seperti ini? Kaisar mengutuk sambil menembak ke arah langit. Ratu mengikuti Kaisar, sementara Nuh dan June mencapai tentara. Vesuvia sudah berusaha melindungi semua orang. Dia telah menciptakan membran pertahanan tak kasat mata yang sulit dirasakan oleh para ahli. Tetap saja, mereka bisa melihat bagaimana setiap pecahan mengubah lintasannya ketika akan jatuh di wilayah yang diduduki. Apa yang kamu ingin aku katakan, teman lama? Pelio tertawa saat matanya terbuka sepenuhnya. Kamu tidak bisa menghentikan mimpi. Dasar gila, Kaisar mengertakkan gigi saat auranya meluas di antara langit berbintang yang runtuh. Pertempuran tampaknya akan segera terjadi, tetapi tebasan tiba-tiba terjadi antara Pelio dan Kaisar. Nuh mencapai daerah itu tepat setelah kejadian tersebut, dan pasukannya bersamanya. Jadi, seru Noah sambil menoleh ke arah Pelio, bagaimana rasanya duniamu kembali? Rasanya berbeda tapi bagus, ungkap Pelio sambil mengamati sosoknya. Aku sudah berubah, tapi aku tidak bisa menjadi orang lain. Apakah kamu memutuskan di mana harus berdiri? Noah bertanya saat pedangnya muncul di tangannya. Maukah kamu mengikutiku? Apa jadinya kalau aku bilang tidak? Pelio bertanya-tanya, tidak bisakah kamu memimpikannya jawabannya? Nuh bertanya. Seringai Pelio melebar saat matanya terpejam. Dunia di sekitarnya mengalami reaksi aneh, meski tidak ada energi yang keluar dari sosoknya. Materi dan hukum berguncang sesaat, namun tidak ada yang berubah dalam strukturnya. Aku mencoba bermimpi tentangmu segera setelah aku mendapatkan kembali duniaku, kata Pelio. Saya memejamkan mata dan bermimpi tentang masa depan saya. Saya melihat banyak hal, tetapi ujung-ujungnya tidak jelas. Saya pikir mimpi seharusnya tidak jelas, jawab Noah. Kamu benar, Pelio mengumumkan. Namun, biasanya hal-hal tersebut mempunyai batasan yang berhubungan dengan keberadaanku. Batasan itu kini telah hilang. Aku dapat memimpikannya hal-hal yang berada di luar pikiranku. Aku dapat memimpikannya hal-hal yang bahkan tidak dapat aku bayangkan sebelumnya. Apa? Lanjut Nuh.
Apakah kamu takut kehilangan kendali atas kekuatanmu? Kau yang menyebabkan ini, beliau mengumumkan sambil membuka matanya. Kau menanamkan mimpi itu padaku. Kamu ingin alasan untuk membuka matamu? Jawab Noah. Aku sudah memberimu alasanku. Kamu bisa membalas dendam jika kamu sangat membenciku. Noah mengarahkan pedangnya ke depan saat dia bersiap untuk bentrokan yang akhirnya terjadi, tetapi beliau tidak menyerang. Dia tetap membuka matanya pada Noah, dan perasaan menantang perlahan memenuhi ekspresinya. Saya tidak bisa bermimpi tentang kematian Anda, kata beliau, tetapi saya juga tidak bisa melihat banyak tentang kehidupan Anda. Hanya sedikit ahli yang bisa mencapai hal itu. Bagaimana dengan langit dan bumi? Nuh bertanya. Aku semakin jarang melihat tentang mereka, desah beliau. Keberadaan mereka melampaui mimpiku. Sepertinya kita harus menjadi lebih kuat lagi, komentar Noah. Apakah kamu ingin melihat langit runtuh? Aku memimpikannya karena kamu, jawab beliau. Itulah satu-satunya mimpi jelas yang tidak terlintas dalam pikiranku. Aku bisa melihatnya terjadi berulang kali, tapi kekuatanku tidak ada hubungannya dengan penglihatan itu. Itu adalah kelemahan dalam duniaku. Itu cacat hanya jika tidak terjadi, Noah terkekeh. Memang, beliau menyetujui. Saya rasa saya harus mengikuti Anda untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Kenapa dia tidak mengatakannya lebih awal? Kebodohan peringkat 9 mengejek. Oh, temanku, seru beliau saat melihat babi bersayap itu. Aku yakin aku bisa membuat teh yang lebih enak sekarang. Aku sudah memimpikannya kepuasanmu. Kamu dimaafkan, si bodoh berteriak, dan kelompoknya berkumpul di sekitar beliau segera setelah sajadah terbang dan meja muncul di bawahnya. Apa yang kamu lakukan? Suara realitas terkutuklah bergema di antara langit yang runtuh saat sosoknya muncul di samping kaisar dan ratu. Aku bisa saja membawa kita keluar secara diam-diam, tapi sekarang aku tidak bisa menyembunyikan kehancuran labirin lagi. Wahyu ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Berbagai aura meluas saat semua orang bersiap menghadapi bentrokan yang akan segera terjadi. Tetap saja, si bodoh dan beliau mengabaikan masalah tersebut dan terus minum teh. Apakah kamu bodoh? Teriak realitas terkutuklah. Biarkan saja, desah Noah. Mereka akan bertengkar jika terjadi sesuatu. Realitas terkutuklah tidak tahu harus berkata apa, tapi reaksi dari sisa pasukan Nuh sedikit meyakinkannya. Namun, kekhawatirannya kembali muncul ketika dia melihat senyum gembira June. Bisakah kamu meminta penguasa lama untuk menjemput kami? Kaisar bertanya ketika sinar putih mulai muncul di antara langit dan tanah yang runtuh. Apa yang kamu katakan? Noah tertawa saat mendengkur, malam, dan Duanlong keluar dari sosoknya. Kita harus berjuang untuk mencapai mereka. Apakah kamu selalu bertengkar seperti ini? Ratu mengeluh. Cukup banyak, seru Noah. Bagaimana orang biadab sepertimu bisa bertahan di langit dan bumi? Teriak realitas terkutuklah. Dia berbicara seperti Xavier, komentar si bodoh peringkat 9 sambil mengunyah cangkir dari perangkat teh beliau. Aku akan berhenti berdebat sekarang, kata Noah saat jejak kemarahan mengalir ke auranya. Mereka sudah ada di sini. Ratu, Kaisar, realitas terkutuklah, beliau, dan Vesuvia merasakan sesuatu setelah kata-kata Nuh sampai ke telinga mereka. Percikan api mulai keluar dari sosok June saat dia mengangkat kepalanya menuju celah putih yang mulai mengeluarkan lebih banyak cahaya. Kura-kura tingkat atas melihat ke arah yang sama, dan tentara dengan cepat menirunya. Pilar cahaya putih yang tebal mulai menembus cahaya yang terpancar dari retakan. Strukturnya tampak kokoh, dan yang kedua menembus langit berbintang saat celah itu melebar. Pilar ketiga dan keempat menyusul. Mereka tidak mungkin terlewatkan bahkan jika mereka memiliki warna yang sama dengan warna putih yang datang dari sisi lain celah tersebut. Mereka terlalu padat, dan suara berderak yang mampu meredam suara yang dihasilkan oleh percikan api June akhirnya merembes keluar darinya. Keempat pilar itu akhirnya ditekuk dan diletakkan di atas jalinan langit berbintang. Semakin banyak retakan muncul di antara kegelapan, dan warna putih segera menyerbu seluruh area. Semua orang bisa merasakan sifat cahaya itu sekarang. Langit dan bumi dengan jelas mengintip bagian dalam labirin. Pilar-pilar tersebut kemudian mulai mundur, namun pergerakannya hanya memperburuk keadaan langit berbintang. Retakan tersebut meluas jauh melampaui tepi sebelumnya, melahirkan lubang besar di mana para ahli dapat melihat langit lemah yang memenuhi keseluruhan bidang yang lebih tinggi. Lubang itu juga mengungkapkan hal lain. Tentara dapat melihat pilar kelima di samping 4 pilar sebelumnya, tetapi struktur yang jauh lebih besar dari semuanya diperluas dari pangkalan mereka. Segera, sebuah tembok besar terlihat, dan banyak bawahan yang lebih lemah gemetar ketika mereka memahami sifat sebenarnya dari pemandangan itu. Pilarnya adalah jari. Dinding yang memanjang dari dasarnya adalah sebuah lengan yang terhubung ke struktur yang lebih besar. Avatar raksasa sedang menggali labirin terkutuklah dengan kekuatan kasarnya. Tidak ada pertahanan atau formasi yang dapat menghentikan kekuatan besar yang terkandung di dalam tubuhnya. Sudah lama tidak bertemu, langit dan bumi, Noah tertawa ketika potensi mulai mengalir di dalam pusat kekuasaannya.
Kalian semut sudah terlalu lama bersembunyi, suara androgini langit dan bumi keluar dari raksasa itu dan membuat seluruh lantai 9 bergetar. Kita akan mengakhiri perlawanan yang sia-sia ini. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2158 Pertempuran. Bersiap untuk bertempur, Kaisar berteriak. Bersiaplah untuk menghadapi dampak, Ratu mengikuti. Duanlong, pikir Noah saat avatar raksasa itu merentangkan kedua tangannya ke arah lingkungan yang runtuh. Lantai 9 berantakan, tapi itu berlaku untuk keseluruhan labirin. Retakan raksasa tersebar di langit berbintang, daratan yang tercemar oleh kebodohan, dan susunan ruang waktu yang diciptakan oleh realitas terkutuklah. Bagian dalam retakan menunjukkan pemandangan yang sama. Warna putih dan langit yang lemah berdiri di balik celah itu dan mencoba meresap ke dalam struktur labirin terkutuklah yang runtuh. Langit dan bumi sedang menyerbu tempat yang disebut sebagai rumah kaisar, realitas terkutuklah, dan ratu selama ribuan tahun terakhir. Lengan raksasa itu menembus labirin dengan mudah, dan langit berbintang akhirnya hancur total. Bahkan pecahannya pun berubah menjadi debu karena tekanan luar biasa yang ditimbulkan oleh gerakan kekerasan tersebut. Lengannya tidak berhenti di situ. Mereka terus turun sambil mengulurkan jari ke arah tentara. Pilar putih raksasa semakin dekat dengan Nuh dan yang lainnya saat cahaya langit dan bumi yang menyilaukan memenuhi pandangan mereka. Kaisar, realitas terkutuklah, dan Ratu hendak melancarkan serangan untuk menangkis tangan yang datang, tetapi Duanlong bertindak di depan mereka. Naga itu membuka mulutnya untuk mengaktifkan kemampuan bawaannya, dan cahaya di lingkungan segera meredup. Duanlong menggeram kesakitan saat kembali ke dalam sosok Noah. Naga itu sudah berlebihan, tapi bantuannya sungguh luar biasa. Tentara dan 5 penggarap panggung yang solid di tempat kejadian tetap terdiam ketika mereka melihat keadaan baru dari avatar tersebut. Raksasa yang bergerak itu telah kehilangan sebagian tangannya. Sebagian lengannya juga telah hilang, dan sambaran petir keluar dari area yang rusak. Duanlong telah menyerap energi sebanyak mungkin, secara signifikan mempengaruhi struktur avatarnya. Tentu saja, itu tidak cukup untuk menghentikan serangan langit dan bumi. Kilatan petir yang merembes keluar dari luka avatar itu meluas dan berlipat ganda. Jaring laba-laba yang bergerak terentang dari lengan yang cacat dan menciptakan kembali bagian yang hilang. Raksasa itu terus menyelam ke lantai 9 sementara lengannya menyesal. Percikan api yang sangat besar bahkan terlepas dari proses penyembuhan dan berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke arah tentara. Namun, lintasan mereka berubah ketika mereka terlalu dekat dengan beberapa pakar. Pelio, impikan jalan keluar dari ini, perintah Noah saat mendengkur dan Knight tetap siap di belakangnya. Pelio memejamkan mata, dan proses penyembuhan tiba-tiba melambat. Kilatan petir yang keluar dari tempat luka mulai bergerak ke arah yang acak, mempengaruhi rekonstruksi lengan. Realitas terkutuklah, buka sebuah bagian, kata Pelio. Langit dan bumi akan memaksa mimpiku menjadi kenyataan dalam beberapa detik. Jangan suruh aku berkeliling, Curse Reality mendengus sambil melambaikan tangannya. Cahaya di mata realitas terkutuklah mulai bergerak, dan labirin meniru proses itu. Energi, pecahan, dan material yang jatuh ke dalam warna putih yang sangat besar berkumpul di tempat yang ditatap oleh sang ahli untuk melahirkan pusaran raksasa. Langit dan bumi tidak melewatkan peristiwa itu. Kilatan petir keluar dari setiap inci avatar dan melesat menuju pusaran. Banyak dari serangan itu yang terbang ke arah yang benar-benar acak, tapi ada juga yang menyatu menuju ciptaan realitas terkutuklah. Aku mengerti, June mengumumkan sambil menembak di atas pusaran. Kilatan petir di jangkauan June tiba-tiba berubah arah dan menyatu menuju sosoknya. Mereka menabrak tubuhnya dan meninggalkan bekas hitam pekat di kulitnya, tapi dia tampak menjadi lebih kuat selama proses tersebut. Ratu, selanjutnya kamu yang berikutnya, seru Pelio. Aku membencimu, komentar Queen. Namun suara berderak yang dikeluarkan oleh avatar langit dan bumi tiba-tiba meningkat dan melahirkan gelombang suara. Gelombang suara bertindak sebagai tembok yang menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya saat ia terbang menuju tentara. Sebagian materi yang berkumpul menuju pusaran menghilang karena serangan itu. Bahkan struktur ruang pun terpelintir seiring dengan semakin berkembangnya kebisingan. Ratu terbang di atas tentara dan mengulurkan tangannya ke arah gelombang suara. Serangan itu tidak berhenti, dan tidak terjadi apa-apa di area sekitar Noah dan yang lainnya. Kekhawatiran yang tulus terhadap serangan yang akan segera terjadi muncul di benak semua orang, tetapi Nuh meraung untuk memaksa mereka tetap diam. Nuh tidak tahu apa yang terjadi, dan nalurinya sama hilangnya dengan dirinya. Mereka memintanya untuk melarikan diri, tapi dia mempercayai mimpi Pelio, dan hal yang sama berlaku untuk Ratu. Gelombang suara akhirnya mencapai Queen, tapi dia melewatinya dengan baik. Tubuhnya tetap utuh, dan auranya juga tidak mengalami perubahan apapun selama acara berlangsung. June dan Portal adalah yang berikutnya di jalur gelombang suara, tapi serangan itu tidak mempengaruhi mereka. Kilatan petir yang mendekat ke arah mereka hancur, tapi mereka tidak merasakan apa-apa. Nuh dan tentara lainnya datang berikutnya, namun hal yang sama terjadi.
Noah tetap tertegun melihat serangan itu melintasi sosoknya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Seolah-olah gelombang suara itu sudah tidak ada lagi, setidaknya jika menyangkut kekuatan penghancurnya. Gelombang suara dengan cepat membuktikan bahwa tebakan Nuh salah. Struktur ruang mulai berputar di bawah tekanan kebisingan segera setelah serangan itu melintasi pasukan. Sisa lantai 9 lenyap, dan langit yang lemah segera menguasai setiap sisi area tersebut. Tentara telah kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Nuh bisa merasakan susunan ruang waktu yang familiar mengendalikan sekelilingnya. Tekanan ikonik langit dan bumi juga jatuh pada sosoknya, namun fokusnya tetap pada Ratu. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Nuh bertanya ketika dia mendapati dirinya tidak dapat memberikan jawaban. Apakah kamu tertarik dengan kekuatan pasanganku? Kaisar bertanya tanpa menyembunyikan sedikit pun rasa bangga dalam suaranya. Dia lebih menakjubkan dariku. Kekasihku menjadi terlalu rendah hati jika menyangkut diriku, desah Ratu sambil mendekati kembali Kaisar. Aku tidak berbuat banyak. Aku hanya menghilangkan bahaya gelombang suara selama beberapa detik. Pusaran itu berhenti berputar dan menjadi stabil sementara Nuh mencoba memahami batas kekuatan Ratu. Realitas terkutuklah membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi beliau memotongnya dengan terbang menuju portal. Noah dan yang lainnya juga pindah ke sana. Mata June berbinar ketika dia melihat lebih banyak sambaran petir keluar dari avatarnya, tapi mendengkur memakannya dan memaksanya melintasi pusaran bersama pasukan lainnya. Pemandangannya berubah dalam sekejap, tapi hanya detailnya saja. Lingkungan sekitar tentara tetap putih karena kehadiran langit yang lemah, tetapi semua orang tahu bahwa mereka telah berteleportasi ke lokasi yang berbeda. Apa sekarang? Kaisar bertanya hanya untuk memperhatikan bahwa serangkaian kristal hitam telah muncul di atas kulit Nuh. June mendengus saat dia keluar dari mendengkur, dan ekspresi kecewa muncul di wajahnya saat melihat lingkungan yang tenang. Dia ingin mengeluh, tapi Noah sibuk mencoba mendengar suara penguasa lama. Tetap saja, getaran tiba-tiba melanda langit lemah di sekitar tentara. Kristal putih itu mulai bergerak seiring dengan meningkatnya aura langit dan bumi. Bongkahan raksasa meleleh dan menyatu menuju tempat yang tampaknya acak untuk membentuk sosok besar yang baru saja ditinggalkan Nuh dan yang lainnya. Kamu tidak dapat melarikan diri dari kami, pernyataan langit dan bumi sebagai avatar raksasa baru terbentuk dan mulai bergerak. Kelahiran Pedang Iblis bab 2159 Perjuangan. Pemandangan itu tidak mengejutkan mereka yang mengetahui betapa kuatnya langit dan bumi. Para penguasa telah memenuhi bidang yang lebih tinggi dengan langit mereka. Segala sesuatu di bawah lapisan putih berada dalam jangkauan mereka. Persis seperti itulah yang telah diperingatkan oleh Kaisar, realitas terkutuklah, dan Ratu kepada Nuh. Langit dan bumi sedang berburu, dan pasukan Nuh adalah target berharga yang patut mendapat upaya nyata. Hujan pecahan putih jatuh dari tepi avatar saat ia meninggalkan langit dan merentangkan tangannya yang besar ke arah tentara. Kilatan petir keluar dari jari-jarinya dan bola-bola yang berderak mulai menumpuk di telapak tangannya. June melangkah maju dan memperluas pengaruhnya untuk menarik sambaran petir yang datang. Sosoknya mundur saat serangan mulai menimpa tubuhnya, namun kegembiraan di wajahnya tidak pernah goyah. Noah tahu bahwa June menderita luka-luka. Serangan avatar itu bukanlah sambaran petir sederhana yang dihasilkan oleh kesengsaraan. Itu adalah pukulan yang membawa kekuatan panggung yang kokoh. June dapat menyerap sebagian dari kekuatan mereka untuk melemahkan tubuhnya hanya karena kekhasan dunianya. Prosesnya jelas tidak bisa bertahan selamanya, tidak peduli seberapa besar keinginan June. Tentara harus menemukan solusi untuk situasi ini, dan Nuh secara naluriah melirik beliau sementara materi gelap di sekitarnya terus mencari suara penguasa lama. Aku tidak bisa bermimpi tentang langkah kita selanjutnya, kata beliau ketika dia merasakan tatapan Noah pada sosoknya, tapi aku pernah melihat kita bermesraan hidup-hidup. Sayangnya, itu tidak berlaku untuk kita semua. Kamu selalu sama, dengus Kaisar. Kamu mengaku melihat semuanya, tapi kamu tidak bisa menjelaskan hal yang paling sederhana. Sayangku, mungkin lebih baik kau menagihku terlebih dahulu, bisik Ratu, dan pasangan itu saling berciuman panjang. Awalnya Nuh tidak mengerti apa yang terjadi, namun petunjuk akhirnya muncul. Dunia Kaisar dan Ratu menciptakan hubungan kuat yang menyembunyikan isi dalamnya. Namun, struktur ruang di sekitar mereka mulai berputar, yang menunjukkan banyaknya energi yang bergerak selama ciuman. Apakah dia memberikan energi langsung ke dunianya? Noah bertanya-tanya, tetapi medan perang segera menarik kembali sebagian besar perhatiannya. Beberapa sambaran petir mulai lepas dari pengaruh June. Dia membuka auranya untuk memaksa mereka berkumpul menuju sosoknya, tapi langit dan bumi sepertinya telah menemukan cara untuk melawan kemampuannya. Semakin banyak sambaran petir mulai kembali ke lintasan awalnya dan terbang menuju tentara. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar menyerang para ahli sejak intervensi Vesuvia, tetapi langit dan bumi telah menyiapkan serangan balik terhadap kekuatan itu juga. Vesuvia telah menciptakan perisai tak terlihat yang melampaui perlindungan sederhana dan susunan pertahanan.
Auranya telah meresap ke dalam tatanan dunia, yang membuat lingkungan sekitar tentara tidak mungkin dijangkau. Jalan lurus tidak ada lagi di masa depan petir, jadi mereka mengubah arah dan menghindari tentara. Namun, beberapa di antaranya mulai meledak tepat di atas perisai tak kasat mata, dan perlahan mendorong pertahanan itu kembali. June mendekat ke tentara dalam upaya untuk mengeksploitasi kemampuan Vesuvia untuk memenuhi kebutuhannya, namun ledakan tersebut hanya memperburuk luka-lukanya. Dia berhasil menerapkan pengaruhnya pada lebih banyak petir di posisi barunya, tapi dia tidak akan bertahan lama di sana. Malam melesat ke depan dan mulai memotong sambaran petir sebelum bisa meledak. June mendapat ruang untuk bernapas, tapi serangan itu tetap terlalu kuat untuknya. Luka-lukanya meluas terlalu cepat, dan energi langit dan bumi bahkan mulai meresap ke dalam dunianya. Mendengkur melepaskan bulunya pada saat itu. Serangkaian ledakan terjadi dan melahirkan badai energi destruktif. Kegelapan menguasai area antara tentara dan avatar raksasa itu, tapi sebuah tangan segera menusuknya untuk mengisi semuanya dengan warna putih. Efek serangan terkuat Snorre lenyap dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan avatar tersebut, dan lengan besarnya segera mengarah ke tentara lagi. June menunjukkan senyuman lebar saat melihat sambaran petir datang ke arahnya, namun semuanya tiba-tiba menghilang. Angin kencang hitam mendengkur menggantikan avatar tersebut, dan avatar tersebut kembali ke sebelah langit yang lemah. Menurutku langit dan bumi terlalu meremehkan kita, Vesuvia terkekeh. Bisakah kamu mengembalikan petir itu? June mengeluh. Kekasihmu sungguh ceroboh, teriak Kaisar sambil meninggalkan penghalang Vesuvia dan menempati tempat di depan June. Adegan sebelumnya dimainkan dengan cara yang persis sama. Avatar itu menembus arus hitam dengan tangannya dan membubarkannya segera setelah tubuh besarnya tiba. Ia bahkan mengarahkan lengannya ke arah tentara, dan sambaran petir melesat ke depan lagi. June ingin terbang melewati Kaisar, tetapi naluri bertahan hidupnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seluruh area yang melewati ahli itu adalah zona mati yang tidak boleh dia dekati bagaimanapun caranya. Terputusnya penyerapan sambaran petir memaksa June mundur dan kembali ke sisi Nuh. Tubuhnya penuh lubang dan luka bakar, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya dari Kaisar, dan sebagian besar tentara melakukan hal yang sama. Nuh telah melihat dan melancarkan serangan dahsyat sepanjang hidupnya. Tetapi apa yang terjadi setelah Kaisar mengangkat tangannya bahkan melampaui beberapa pertunjukan kekuatan terbesar di langit dan bumi. Area antara Kaisar dan avatarnya berupa ruang retak yang berantakan, materi gelap destruktif yang tersisa, dan sambaran petir, tapi semua itu lenyap. Massa energi biru yang lebih besar dari medan perang memenuhi area di depan ahlinya dan mendorong semuanya mundur. Hanya avatarnya yang selamat dari pelepasan energi dalam jumlah besar. Segala sesuatu yang lain lenyap di bawah kekuatan yang dilepaskan Kaisar. Bahkan medan perang berubah menjadi ngarai yang terhubung dengan kehampaan. Nuh dapat memahami bahwa para penggarap panggung yang solid memiliki akses ke kekuatan yang melampaui pemahamannya. Itu wajar saja. Namun, jumlah energi yang dikeluarkan Kaisar bahkan melampaui prediksi terliarnya. Terlebih lagi, Kaisar tidak tampak lelah setelah serangan itu. Dia bahkan hampir tidak fokus untuk meluncurkannya. Dia bertindak seolah-olah pelepasan energi itu tidak lebih dari pukulan biasa yang dilontarkan karena dia menginginkannya. Avatar itu terhempas ke langit yang lemah, namun kurangnya kerusakan di permukaannya menjadi mustahil untuk dilewatkan setelah pecahan yang dihasilkan selama tumbukan jatuh. Itu masih utuh dan dengan kekuatan penuh setelah menahan pukulan yang begitu kuat. Saya bisa meluncurkan ratusan ini, Kaisar menjelaskan, tetapi langit dan bumi pada akhirnya akan menemukan cara untuk melawannya. Apakah Anda punya rencana, penentang iblis? Nuh belum pernah bergabung di medan perang. Mendengkur telah menggunakan serangan terbaiknya, dan Duanlong berada dalam situasi yang sama. Tetapi dia bisa meluncurkan lebih banyak lagi. Namun, dia percaya bahwa tidak ada apapun di gudang senjatanya yang dapat menghancurkan avatar tersebut kecuali seseorang membeli cukup waktu untuk menginfeksinya dengan kehancurannya. Dua sosok muncul di samping tentara sebelum Nuh dapat membuat rencana. Aura familiar meluas di medan perang dan mencapai kesadaran Nuh. Dia langsung mengenali naga waktu dan naga luar angkasa, tapi sebuah teleportasi diaktifkan sebelum dia bisa melihat mereka. Nuh secara naluriah memperluas dunia gelap untuk mencakup keseluruhan pasukannya. Dia mempercayai para naga, tapi dia takut Kaisar dan yang lainnya akan menentang teknik tersebut. Mereka bisa melawan materi gelap, tapi dia memutuskan untuk tetap diam karena energi itu berasal dari Nuh. Lingkungan berubah sebelum avatar itu dapat merentangkan tangannya ke depan. Cahaya oranye juga menggantikan warna putih saat gedung-gedung tinggi muncul di sekitar tentara. Noah tidak perlu memeriksa area tersebut untuk mengetahui di mana dia berada. Naga telah membawanya ke dalam kota oranye. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2160 Perbaikan. Tekanan langit dan bumi menghilang segera setelah teleportasi berakhir. Nuh dan yang lainnya berada di daerah aman, dan para penguasa tampaknya tidak dapat menemukan mereka di sana.
Namun, jelas bahwa mereka telah menukar satu kehadiran kuat dengan kehadiran lainnya. Mereka menjadi lebih kuat lagi, Noah menyimpulkan setelah memeriksa area tersebut dengan cepat. Bangunan berwarna oranye di sekitar tentara berbau kekuasaan penguasa lama. Pengaruh mereka adalah aura padat yang menutupi seluruh kota dan menciptakan dunia pribadi yang terisolasi dari alam yang lebih tinggi. Keputihan langit dan bumi masih ada di luar deretan sambaran petir berwarna jingga yang melewati gedung-gedung, namun cahaya itu nampaknya tidak mampu menjangkau jalan-jalan yang luas. Kota ini selalu menjadi bagian dari kekuasaan penguasa lama, namun kini telah menyatu lebih dalam dengan keberadaan mereka. Kaisar, Ratu, Vesuvia, dan realitas terkutuklah memeriksa area tersebut dengan rasa ingin tahu. Mereka belum pernah berada di dalam kota oranye, tapi pertemuan yang layak pasti akan segera terjadi. Mereka ingin mengetahui sebanyak mungkin tentang kekuasaan para penguasa lama sebelum peristiwa itu terjadi, dan apa yang mereka lihat membuat mereka cukup terkejut. Para penguasa lama tidak hanya perkasa. Dunia mereka sangat luas, dan setiap bangunan dapat menjalankan fungsi yang berbeda. Kesamaan dengan langit dan bumi terlihat jelas, namun semuanya memiliki sentuhan pribadi yang membuat area tersebut tidak mungkin dibandingkan dengan langit. Hal yang berbeda terjadi pada pasukan Nuh lainnya. Tiran tua dan yang lainnya tetap kagum. Tetapi mereka tahu bahwa Nuh akan menangani percakapan tersebut. Kehadirannya di sana menenangkan, sehingga rasa ingin tahu mereka terbebas. Pelio telah menutup matanya sepenuhnya, tapi dia tidak berhenti membuat teh untuk si bodoh. Sebaliknya, kawanan penyu tampak terlalu fokus pada kedua naga tersebut sehingga tidak peduli dengan lingkungan baru. Nuh juga dengan cepat mengabaikan lingkungan. Kedua naga itu pada dasarnya adalah teman, jadi dia tidak ragu untuk mengirimkan pertanyaan kepada mereka. Di mana naga kematian itu? Dibunuh oleh langit dan bumi, naga waktu segera terungkap. Cengkeraman mereka terhadap kita semakin erat. Nuh mau tidak mau menunjukkan ekspresi dingin pada wahyu itu. Dia menjadi lebih kuat di labirin terkutuklah, dan pasukannya juga bertambah. Namun, langit dan bumi telah mengambil langkah lain menuju pertempuran terakhir saat dia pergi. Kita harus melakukan yang lebih baik lagi, Noah mengutuk dalam benaknya ketika dia meninggalkan tentara dan mulai berjalan menuju pusat kota. Beberapa tokoh mengikuti Nuh. June, Pelio, si bodoh peringkat 9, kura-kura tingkat atas, realitas terkutuklah, Ratu, Vesuvia, dan Kaisar meninggalkan pasukan untuk bergabung dalam pertemuan yang akan segera terjadi. Banyak yang hanya ingin tahu tentang penguasa lama, sementara yang lain ingin mengatakan sesuatu. Naga waktu dan naga luar angkasa bergerak bersama kelompoknya, dan Nuh menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi terkini tentang situasi di alam yang lebih tinggi. Langit dan bumi terus membaik. Kepribadian mereka menjadi lebih jelas ketika dunia mereka stabil dan tingkat yang lebih tinggi mulai memihak mereka. Perubahan itu memungkinkan mereka untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam perburuan pasukan kecil, yang menyebabkan hampir tidak adanya kumpulan binatang ajaib di langit. Beberapa kekuatan jelas berhasil selamat dari perburuan, dan bengkel kerja Nuh telah membantu dalam masalah ini. Berkat pengaruhnya, banyak binatang ajaib telah meningkat, dan dia benar-benar merasakan perubahan itu dengan jelas sekarang saat dia berjalan melewati kota. Banyak makhluk yang mendapat manfaat dari lokakarya semi-hidup dan terus memperluas pengaruhnya. Dunia Nuh terbentang saat dia menyesuaikan diri dengan semua perbaikan yang dia sebabkan. Jarak sebelum tahap cair semakin pendek, namun situasinya tidak memungkinkan dia untuk fokus pada hasil yang menggembirakan tersebut. Semuanya masih terlalu sedikit dibandingkan dengan kemajuan langit dan bumi yang tiada henti. Para naga harus bergabung dengan penguasa lama untuk memperbaiki posisi mereka, tapi itu pun hanya membatasi korban di pihak mereka. Tentu saja, para naga tidak tinggal diam selama periode itu. Mereka meniru Nuh dalam mengumpulkan pasukan, memimpin banyak kelompok ke dalam kota oranye yang aman. Para penguasa lama juga telah bekerja keras untuk memodifikasi setiap makhluk yang bersedia menjalani prosedur tersebut. Sehingga menciptakan pasukan lain yang akan bergabung dalam pertempuran terakhir. Sedihnya, saya salah menghitung seberapa besar kerjasama yang bisa membantu langit dan bumi, naga waktu menjelaskan. Bahkan para penguasa lama tidak memperkirakan bahwa naga kematian akan menanggung akibatnya atas kesalahan ini. Membawa beberapa bungkus ke sini seharusnya tidak cukup untuk membenarkan kematian naga kematian, komentar Noah. Kita sudah melewati itu, kata naga waktu, dan Nuh tidak perlu mempertanyakannya karena jawaban segera muncul dalam penglihatannya. Kota oranye itu hidup. Ia bereaksi terhadap percakapan tersebut dan memindahkan gedungnya untuk menjawab pertanyaan diam Nuh. Serangkaian kam besar muncul dalam visinya. Rerumputan oranye dan pepohonan tinggi mengingatkan Nuh pada pemandangan dari negeri fana, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk fokus pada detail tersebut. Banyak sosok oranye yang akhirnya menarik perhatian Nuh secara keseluruhan. Ratusan naga peringkat 9 memenuhi kam dan memancarkan aura yang tidak sesuai dengan spesies mereka. Apakah kamu mulai memperbaiki paketmu? Noah bertanya tanpa menyembunyikan keterkejutannya.
Apakah itu tidak akan mempengaruhi hukum yang diwarisi dari dunia lama? Tentu saja, naga waktu mengakui. Namun, langit dan bumi telah melawan mereka. Kami perlu menemukan sumber kekuatan lain, dan penguasa lama siap membantu. Kekuatan menakutkan binatang ajaib itu adalah hasil dari tindakan langit dan bumi. Meski begitu, para penguasa telah lama belajar untuk melawan kekuatan itu, yang membuat para naga dan kelompok lainnya berada di pihak yang kalah. Perubahan diperlukan, tetapi Nuh tidak menyangka para naga akan membuang apa yang membuat mereka kuat sejak awal. Menerima modifikasi penguasa lama tidak hanya berdampak pada spesies mereka. Hal ini juga membuang posisi awal mereka dalam sistem dunia. Apakah kamu mencoba memodifikasi dirimu sendiri? Noah bertanya setelah mendapatkan gambaran umum tentang kekuatan naga. Kami menyimpannya untuk yang terakhir, naga waktu mengungkapkan. Kita istimewa bahkan di antara para naga. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa langit dan bumi akan mendapat banyak manfaat dari perubahan yang terjadi pada spesies kita. Masuk akal, komentar Noah. Aku harus membantu prosesnya. Para penguasa lama memang luar biasa, tapi pengetahuanku tentang binatang ajaib mungkin melebihi pengetahuan mereka. Kami tidak hanya mengandalkan penguasa lama, kata naga waktu, dan Nuh tidak perlu bertanya lebih jauh karena aura kuat tiba-tiba memasuki jangkauan indranya. Aura padat yang hanya bisa dilepaskan oleh dunia dalam tahap cair turun kekam dan menyelimuti kelompok itu. Kekuatannya melampaui batas levelnya, dan sifatnya yang panas sepertinya siap membakar semua orang. Kaisar dan yang lainnya bersiap untuk berperang, tetapi mereka menunjukkan ekspresi bingung ketika mereka melihat wajah Nuh yang tersenyum. Bahkan si bodoh pun berhenti memedulikan teh pelio. Babi itu mengangkat kepalanya, dan teriakan keluar-keluar dari mulutnya. Xavier,